Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di mata pelajaran Informatika. Saat ini, Informatika merupakan salah satu pelajaran wajib yang Ibu dan Bapak Guru harus ajarkan kepada murid. Informatika memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan mata pelajaran teknologi, komunikasi, dan informasi pada kurikulum sebelumnya. Informatika bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah Ibu dan Bapak apabila tidak memiliki koneksi internet atau fasilitas yang memadai. Ibu dan Bapak bisa mengalihkannya menjadi aktivitas-aktivitas dengan sarana yang dapat dilakukan oleh sekolah, misalnya tanpa komputer yang disebut unplugged. Oleh karena itu, perlu diawali dengan proses asesmen diagnostik terhadap kemampuan murid di bidang informatika dan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas. Ada baiknya juga jika pertama kali mengajar informatika kelas 10, Anda juga mempelajari dengan seksama buku guru dan buku murid informatika untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Pada kelas 10 ini secara spesifik ada subbab tentang algoritma dan pemrograman yang selanjutnya kita singkat AP. Sebelum kita masuk secara detail tentang AP, perlu kami beritahukan kepada Ibu dan Bapak Guru bahwa AP itu bukan hanya aktivitas coding belaka. AP lebih fokus kepada problem solving atau mencari suatu solusi dari persoalan yang diberikan, yang solusinya perlu di-coding. Dalam kegiatan AP, yang sangat dibutuhkan justru adalah kemampuan berpikir komputasional, di mana solusi dari suatu problem harus dapat diproses oleh agen pemproses informasi. Dalam hal ini adalah komputer, dan diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau decoding. Pada materi asesmen diagnostik, kita sudah pelajari bahwa terdapat dua kategori besar, yaitu asesmen fasilitas dan juga asesmen. Apakah AP di tingkat SMP sudah dikuasai, terutama aspek kognitif? Ibu dan Bapak Guru, yuk kita tinjau dulu bagian proses asesmen kognitif. Pada proses asesmen kognitif, diharapkan murid sudah memahami tentang dasar-dasar problem solving. Jika sudah paham secara utuh, barulah dapat dilanjutkan dengan pembelajaran AP kelas 10. Jika murid baru paham sebagian saja, maka perlu diberikan penguasaan tentang berpikir komputasional, karena inti dari AP adalah problem solving, bukan sebatas coding yang hanya menuliskan solusi dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, jika murid belum pernah mendapat AP atau sama sekali tidak paham materi AP, guru perlu mempertimbangkan untuk mengajar dengan materi buku informatika pada kelas 7, 8, dan atau kelas 9. Setelah Ibu dan Bapak tahu level kemampuan peserta dalam mengenal komputer, berpikir komputasional, dan AP, Ibu dan Bapak dapat meracik bahan ajar kelas 7, 8, 9, dan juga kelas 10 dan merancang aktivitas sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah Ibu dan Bapak. Tetapi sebelum kita mengajari murid coding, mari kita ajak murid kita untuk menguasai konsep problem solving di dalam materi berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan desain algoritma. Sebelum belajar menulis program, murid perlu belajar membaca untuk memahami kode program. Bedanya dengan membaca teks bahasa sehari-hari, bacaan perlu dites dengan compiler. Coding untuk menulis solusi dapat dilakukan setelah problem solving menghasilkan rancangan solusi. Sebagai contoh, apabila Ibu dan Bapak Guru mendapat hasil asesmen yang hasil asesmen kognitif adalah paham sebagian, Ibu dan Bapak dapat melakukan modifikasi pada bahan ajar seperti berikut ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah topik mengurutkan data untuk siswa-siswa yang banyak memahami topik ini, namun di tempat Ibu Bapak sekalian tidak cukup peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pemrograman. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi misalkan saya punya data, kita punya data, dan ini dilambangkan dengan kartu, yaitu urutannya 3, 5, 4, 6, 7, 2. Ini kita akan urutkan dari kecil ke besar. Nah, algoritma mengurutkan itu kan sangat banyak. Antara lain yang paling sederhana itu adalah algoritma bubble sort. Jadi kalau kita baca di algoritmanya, itu kita men-scan data dari kiri ke kanan
Kemudian untuk posisi sepasang-sepasang kita bandingkan sesuai dengan kemampuan dari komputer yang tidak bisa langsung membaca semuanya. Nah, sepasang ini kalau susunannya tidak sesuai itu langsung kita tukar. Sebagai contoh, 3 dan 5 itu adalah sudah sesuai, 3 lebih sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Udah urut kecil besar. Kemudian kita pindah berikutnya, 5 dan 4. Ini urutannya tidak sesuai, yaitu 5 kan lebih besar dari 4. Harusnya 4 di sebelah kiri dari 5, maka ini kita tukar. Setelah ini kemudian lanjut lagi, 5 dan 6 sudah sesuai, lanjut. 6 dan 7 sudah sesuai, lanjut. Kemudian 7 dan 2 tidak sesuai, maka ini kita tukar. Nah, dari satu proses ini untuk bubble sort, kita tujuannya adalah memperoleh data yang paling besar itu ada di paling kanan. Sehingga ini yang paling mudah, ini tidak boleh diganggu-gugat. Selanjutnya tinggal data yang sisanya ini kita ulangi lagi algoritma itu, karena komputer itu keunggulannya adalah dia melakukan proses berulang-ulang. Jadi kita lakukan ulang lagi, 3 dan 4 sudah sesuai, 4 dan 5 sudah sesuai, 5 dan 6 sudah sesuai, 6 dan 2 tidak sesuai, kita tukar. Maka 6 itu data terbesar dari sekian data. Sudah kita pisahkan, tidak bisa diganggu. 3, 4 sesuai, 4, 5 sesuai, 5 dan 2 tidak sesuai, kita tukar. Maka 5 kita amankan. Kemudian 3 dan 4 sudah sesuai, 4 dan 2 tidak sesuai. Kita tukar, 4 kita amankan. 3 dan 2 tidak sesuai urutannya, maka kita tukar. Sehingga 3 adalah data terbesar dan terakhir yaitu data itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya sudah terurut dari kecil ke besar. Maka itu adalah algoritma bubble sort. Dan algoritma ini itu nantinya bisa dibuat dalam bentuk program komputer, tapi sekarang kita bisa melakukan sesuai dengan algoritma yang ada. Misalnya, bahan ajarnya adalah untuk sekolah yang memiliki fasilitas memadai dan juga untuk murid yang sudah sangat paham dasar AP dan berpikir komputasional SMP. Maka bahan ajarnya adalah seperti ini. Jika murid ternyata belum paham secara utuh, maka ibu dan bapak bisa memodifikasi bahan sebagai berikut menjadi seperti ini. Strategi lainnya adalah ibu dan bapak dapat memberikan set pelajaran yang berbeda apabila ibu dan bapak menemukan memang ada murid yang sudah sangat paham terhadap mata pelajaran ini. Ibu dan bapak dapat memberikan keleluasaan kepada murid tersebut untuk mencari bahan sendiri yang ibu dan bapak berikan seperti referensi yang ada di internet, contoh-contoh soal di website tertentu, dan lain sebagainya. Contoh bahan ajar yang dapat ibu dan bapak berikan pada murid yang sudah paham adalah sebagai berikut. Algoritma sorting yang lain adalah insertion sort. Jadi prinsip dasarnya algoritma ini banyak juga dilakukan di dalam informatika, yaitu kita menyisipkan data ke tempat yang sesuai. Jadi sama saja, jadi algoritmanya tetap kita scan dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita dapatkan mana yang tidak sesuai ya kita tukar. Jadi sebagai contoh ini, pertama kita patokannya di angka 5 ini. Kemudian insertion sort itu adalah seperti mengambil satu-satu kemudian menempatkan di posisi yang sesuai. Angka 5 ya sudah tetap di sini karena dia data pertama. Data kedua 4. Nah 4 ini posisinya di mananya 5. Nah itu kalau nggak sesuai kita tukar. Jadi 4 itu tepatnya di sebelah kirinya 5. Maka ini kita tukar. Jadi ini adalah prinsip dari insertion sort. Kemudian 7 itu di sebelah kanannya 5. Itu sudah tepat, maka tetap di sini. Maka 3 data ini sudah terurut 4, 5, 7. Kemudian 6 itu ternyata tidak sesuai. Posisi tepatnya di mana? Itu ternyata ada di antara 5 dan 7. Maka ini disisipkan. Jadi ini kita keluarkan, kemudian ini kita geser ke sini dan 6 kita masukkan sini. Maka 4, 5, 6, 7. Kemudian 2 itu posisinya di mana? Itu tepatnya adalah 2 adalah di data paling kiri. Maka ini kita kesanakan, kemudian ini kita geser satu-satu sesuai dengan prinsip dasar di komputer, maka ini masuk sini. Kemudian terakhir data 3. Jadi ini udah terurut 2, 4, 5, 6, 7. Data 3 itu di mana posisi tepatnya?
itu adalah disisipkan di mana? Itu ternyata di antara 2 dan 4. Maka 3 diginikan, 7 digeser, 6 digeser, 5 digeser, 4 digeser, dan 3 masuk sini. Maka datanya sudah terurut. Ini adalah algoritma insertion sort. Apabila ibu dan bapak mendapati bahwa banyak murid yang masih belum paham sama sekali atau bahkan memerlukan kegiatan remedial, maka ibu dan bapak perlu menyusun berbagai macam rubrik yang mengasah murid untuk mengerjakan sebuah soal cerita dengan metode problem solving. Pada kasus ini, ibu dan bapak tidak memerlukan bantuan komputer karena contoh soal yang diberikan ke murid dalam bentuk soal cerita. Coding dapat dilakukan dengan mudah jika rancangan solusi sudah ada. Pada akhirnya, mata pelajaran informatika bukanlah mata pelajaran yang hanya mengajarkan tentang menggunakan sebuah komputer untuk mendukung pekerjaan murid. Lebih khusus pada bab AP, ibu dan bapak perlu berpikir kritis untuk merancang materi yang sesuai dengan kemampuan murid. Karena implementasi informatika ini baru pertama kali dijalankan. Tentunya kita berharap dalam beberapa tahun ke depan, semua guru dan murid akan lebih menguasai informatika. Untuk tahap awal implementasi ini, lebih baik kita tidak memaksakan murid untuk melakukan aktivitas coding terlebih dahulu, sebelum murid tersebut sudah paham bagaimana merancang penyelesaian permasalahan yang solusinya akan ditulis dalam bentuk program. Bagaimana? Semoga sudah lebih memberikan gambaran ya Bu, Pak, bagaimana memodifikasi modul ajar informatika ini. Tetap semangat belajar ya. Salam dan bahagia.